Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat kurang piknik. Nah, kesempatan kali ini udah lama ya kita nggak bertemu di video. Udah lama sekali aku nggak bikin video ini. Pada kesempatan kali ini mungkin insya Allah sih aku bakalan rutin upload video untuk keseharian lu jualan angkringan. Tahu sendiri kan bahwa aku adalah seorang penjual angkringan. Jadi beberapa video di bawah mungkin kalau kalian misalkan mau inspirasi mau jualan apa atau seperti apa bisa kalian lihat share aku tentang bagaimana aku buka bisnis usaha dengan ini. Dan perlu kalian tahu beberapa tips-tips soal buat yang mau buka usaha ada di bawah, seperti peralatan apa yang harus disiapkan dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini aku juga mau sedikit berbagi apa yang aku lakukan. Nah, ini salah satu hal terpenting. Ini mungkin beberapa di tempat seperti kota-kota itu sudah susah ya, tapi kalau di tempat seperti aku masih bisa ya. Ini aku bakal ajak kalian cari daun pisang di hutan. Jadi tempat aku tuh masih banyak, agak ya bukan hutan sih, kayak kebun tapi cukup luas gitu ya. Nah, di sana itu pohon pisangnya banyak. Dan untuk apa keuntungan kita pakai pohon pisang ini? Di nasi kucing sendiri itu nanti ada aroma tersendiri jika kalian menggunakan daun pisang dalam pembungkusannya. Nah, bisa kalian ini, nah ini saya tuh selalu pakai minimal tuh ininya pakai daun pisang tutupnya ya. Kalaupun ininya pakai kertas nggak masalah, tapi berhubung ini kita ada, kemarin tuh saya dihubungin orang suruh apa namanya panen pohon pisang di hutan dekat rumahnya gitu. Nah ini kebetulan nanti bagian bawahnya itu juga bakal aku bungkus pakai daun pisang seperti ini. Biasanya ini aku pakai kertas. Kali ini kita pakai daun pisang karena itu tadi kita mau panen ke hutan. Ini penasaran kenapa ini udah dibungkus? Nah, video ini aku buat setelah panen dilakukan. Oke. Jadi panennya itu udah sekitar bulan lalu sebenarnya. Ini baru sempat bikin video. Oke, kita langsung aja lihat keseruannya ke hutannya. Terima kasih. Lanjut hutan. Ya oke nih teman-teman, sekarang kita dalam perjalanan ke menuju ke hutannya ya. Kita langsung aja nanti kita skip langsung ke hutannya. Oke, ini dia. Kita masuk ke hutan. Nah, ini udah kalian lihat sendiri. Maaf ya, ini tadi videonya aku mulai pas di pertengahan ya. Jadi nggak dari awal masuk hutan. Ini udah ada beberapa pohon pisang yang kita potong ya. Ini udah kalian sendiri ini. Jadi dari masuk ini, tempat aku masuk ini, aku yang pakai baju putih ini ya, pakai baju putih ini. Untuk yang baju hitamnya adik aku, saya suruh bantuin buat misahin antara daun pisangnya sama batangnya ya. Nah di hutan ini, nah dia kalian sendiri kan kanan kiri itu masih pohon-pohon. Sebenarnya itu di sebelah kanan video ini, jadi di belakang adik aku ini masih sangat luas ya hutannya, dan banyak sekali pohon-pohon seperti pohon ringin, pohon pokoknya pohon-pohon gede itu masih banyak sekali, dan ada beberapa pohon pisang juga. Nah kali ini kita mau sedikit cari pohon pisang, nggak usah banyak-banyak ya, ini buat stok. Jadi mungkin buat yang belum tahu, pohon pisang ini bisa kalian simpan, dan nggak, maksudnya tuh nggak harus pas hari itu beli langsung harus dipakai, itu nggak. Buat kalian yang ini tak kasih trik buat kalian yang jualan pakai daun pisang. Daun pisang itu bisa bertahan sampai 1 bulan di dalam kulkas tanpa mengalami kering ya, jika kalian menyimpannya dengan baik dan benar. Sebenarnya kalau sebulan itu bisa lebih dari sebulan, cuma nanti biasanya itu pinggir-pinggirnya itu kalian harus bersihin lagi, biar itu tadi keringnya itu cuma pas ujung-ujungnya aja, nanti kalian potong itu udah bersih. Ada motor lewat. Jadi ini hutannya itu dekat motor ya, nah, kalian dengar sendiri, maaf ya. Nah pokoknya ini
bisa kalian simpan itu masa simpannya itu kalau masih kondisi fresh itu bisa 1 bulan. Tapi kalau pun mau kalian simpan sampai 3 bulan itu masih bisa banget. Jadi misalkan ukurannya itu mau 4x4. Nah kalian lebihin misalkan jadi 5x5 gitu ukuran potongnya gitu loh. Misalkan perlunya kecil, potongnya tuh agak besar. Biar nanti pas ada sedikit kering-kering di ujung-ujungnya bisa kalian potong. Itu di bulan ke 2 ketiga itu harus seperti itu perawatannya. Jadi ini aku carinya juga cukup banyak ini untuk 3 bulanan ya, dari Desember. Nah ini kan tadi kan aku udah bilang carinya itu 1 bulan sebelum ini kan udah Januari ya, carinya itu di Desember Januari, nanti paling buat Februari Maret tuh masih bisa ya ini ya, Februari akhir lah mau yang mentok tuh. Yang penting penyimpanannya. Nah untuk penyimpanannya sendiri itu jangan lupa disimpan di kantong kresek. Nah ini mungkin buat yang belum tahu, kalaupun nggak kresek pokoknya dimasukin ke plastik ya, plastik atau wadah. Dan ingat suhu kulkasnya itu jangan terlalu dingin, nanti kalau terlalu dingin itu akan terjadi pembekuan di daunnya, jadi nanti kayak kalau kerupuk itu melempem ya, jadi menghitam gitu, dan terjadi pembusukan di daun pisangnya. Jadi ya suhu di kulkas itu harus ya stabil lah istilahnya, jangan tinggi-tinggi banget. Yang penting sayur yang lain itu juga dingin, tapi jangan sampai terjadi pembusukan di daunnya itu. Nah ini bisa kalian sendiri, saya juga bantu pisahin. Udah cukup banyak ya ini kita dapatnya ya. Ini kalau bisa kalian sendiri, ini kloter pertama, nanti kita bakal beberapa kloter, ada 2 kloter, nanti ini kita pisahin dulu biar nggak menu jalan. Nah ini bisa kalian sendiri kan, sebenarnya yang tempat aku pijain itu udah aspal ya, jadi hutannya itu di pinggir aspal, tapi aspal kampung ya, jadi nggak besar banget. Di ujung video bawah ini itu udah ujung jalan ya berarti ya, ini berarti cuma pendek apa sempit jalannya tapi udah aspal. Mau ambil beberapa lagi di dalam hutan ini masih ada yang tertinggal ya. Ini kalau misalkan ini kan kalian lihat sendiri, ini ada apa namanya sobek-sobek ya, kalian atur sendirilah, misalkan ada ukuran yang buat tutup itu kan butuhnya kecil, besar itu nanti buat yang lemeknya bawah. Atau bahkan mungkin kalau kalian mau itu kalian bisa pakai full daun, itu saya jamin rasa nasi kucingnya itu lebih ada aromanya tersendiri, lebih enak kalau menurut saya ya. Tapi karena ya emang keterbatasan jumlah daun pisang sekarang dan nyari daun pisang itu susah, nah ini aja kemarin tuh ada yang hubungi saya buat panen pohon apa daun pisangnya ini, kesempatan nih. Saya biasanya beli di pasar itu cuma dikit, jadi cuma tak pakai buat alas lauknya sama tutupnya, jadi yang bawahnya pakai kertas minyak. Nah, ini berhubung ada yang kesempatan yang ngasih buat daunnya, nah ini langsung gaspol pokoknya ini. Ya, kalau kita cukup banyak dapat daun pisang ya. Nah pasti banyak pertanyaan, ini kenapa daun pisangnya cuma ditaruh di jalan ya, nggak di tempat yang bersih. Nah ini nanti setelah kita panen daun ini ya, kalau kalian tahu kan pasti di pasar itu kan juga seperti ini ya, nanti setelah sampai rumah itu kita cuci. Nah ada juga yang prosesnya itu kadang direbus, kadang dibakar pakai api ya buat melemaskan daunnya ya. Nah tapi kalau aku sendiri, aku pribadi kurang suka ya, karena apa namanya, kefreshan dari daun sendiri kurang kurang bagus. Jadi lebih baik cuma dicuci aja pakai air setelah bersih. Nah tadi kan saya bilang kan disimpan pakai
plastik baru masukkan ke kulkas. Nah, itu sebelum kalian masukkan ke kulkas itu kalian harus cuci bersih, terus dipotong sesuai keinginan. Habis dipotong baru disimpan dalam bentuk potongan. Kenapa? Nah, ini alasan kenapa harus disimpan dalam bentuk potongan. Biasanya kalau dalam bentuk gulungan itu nanti bagian luar, entah kenapa bagian luar itu kering, lebih kering daripada yang di dalam. Karena mungkin karena tempat ya, jadi ada, kan tahu sendiri kulkas itu ukurannya tuh cuma kecil ya. Kalau kita paksain masuk tuh kurang gitu loh, nggak muat. Jadi ada beberapa hawa dingin yang bisa masuk karena terdorong, pokoknya tuh pas apa naruhnya itu kurang bagus, jadi hawa dinginnya meresap dan bagian luar itu jadi kering. Jadi saran aku tetap dipotong dulu sesuai keinginannya mau dipakai buat apa, dan yaitu tadi dilebihin beberapa senti nanti buat potong sudutnya ya. Saya jamin itu nggak akan terjadi pembusukan pada daunnya. Dengan catatan yaitu tadi, kalau kalian rebus dulu atau kalian bakar biar lemes daunnya, itu akan terjadi pembusukan. Cepat langsung membusuk, mungkin 3 hari 4 hari itu udah langsung busuk meskipun dimasukkan ke kulkas ya. Tapi kalau kondisi segar gini langsung masuk kulkas, saya jamin bertahan sangat lama. Ini perbedaannya. Atau mungkin ada yang udah pernah menyimpan dalam kondisi dilemaskan, bisa bagi triknya ya di komen di bawah. Mungkin Min, saya udah pernah tapi nggak apa-apa tuh. Nah, mungkin triknya bisa di share ke saya, nanti kita saling share pengalaman ya. Tapi selama saya pernah menjalani, jadi dulu saya juga pernah, ini kan kalau daun ini kan sebenarnya kaku ya, daun pisang itu ya, itu kelemahannya. Nanti kalau pas bungkus itu agak susah karena kekakuan daun sendiri. Nanti pas kita bungkus pasti ada kayak robek gitu loh kalau nggak hati-hati. Jadi pas kelemahannya menyimpan daun pisang dalam waktu lama ini, proses pembungkusannya tuh jadi agak lama karena harus pelan-pelan proses pembungkusannya. Nah, ini kita sedang ngumpulin. Nah, tadi kan udah kita fokus ambilin daun pisangnya, setelah itu pisahkan daun dari batangnya ya. Nah, ini kita proses pengumpulannya. Nanti ini untuk pengumpulan kloter pertama ya, ini bisa kalian lihat sendiri ya, cukup banyak dari apa yang bisa kalian lihat di sini ya. Dan untuk pembungkusan untuk makanan daun pisang ini diusahakan jangan menggunakan daun pisang yang muda maupun yang tua. Nah, itu tadi, ini kan bisa kalian sendiri warnanya itu seger ya, nggak tua nggak muda, jadi hijau seger gitu. Kenapa? Nah, alasannya itu tadi, semakin tua daunnya itu nanti akan semakin mudah untuk sobek waktu pembungkusan. Sedangkan semakin muda daunnya itu akan semakin cepat proses pembusukannya saat kita simpan di kulkas. Jadi cari yang pokoknya warnanya seger gitu. Nah, misalkan wah ada yang muda, ada yang tua, itu tinggal kalian urutkan aja. Misalkan pokoknya yang muda itu taruh depan, kita pakai dulu yang muda, habis itu yang tua. Nah, sisanya yang seger-seger ini buat yang belakang. Jadi nanti yang belakang itu tetap bertahan lama. Terus trik yang kedua, itu ada ujung daun ya. Ujung daun itu pokoknya pojok daun itu kan biasanya daun itu kalau aku sendiri tak belah jadi dua ya, ini satu daun itu. Jadi ada yang dapat ya, yang nempel di batang sama tengah sama ujung daun ya.
ujung daun itu kan biasanya udah, meskipun pas kita panen gini kan udah ada yang kering ya, dan itu cepat sekali mengering. Itu saran aku, yang dapat bagian ujung daun itu digunakan lebih dulu, dan yang dekat dengan batang itu dipakai akhir. Jadi proses pembusukannya itu pokoknya kita urutkan aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di komen ya, apa yang belum jelas, seperti apa pemilihan daun pisang yang baik, itu bisa kalian komen di bawah. Karena ya emang zaman sekarang jarang yang pakai daun pisang untuk pembungkusan nasi ya, tapi ya kalau aku pribadi itu menambah cita rasa dari nasinya sendiri, nanti ada bau-bau harum daun gitu ya. Nah ini kloter pertama udah selesai, kita kumpulkan. Sekarang mau kita bakalan lanjut ke kloter yang kedua ya. Ini aku udah masuk jauh ke dalam hutan buat ngumpul pisangnya. Nanti setelah terkumpul baru aku mau keluarin satu persatu. Karena ya kalau motong satu keluarin itu susah. Mungkin kalian lihat sendiri kan, aku kita lagi nih mau masuk. Nah, ini persiapan masuk ya. Kita ambil yang di depan pintu dulu. Ini sisa-sisa tadi pas kloter pertama ya. Sebenarnya ini masuknya nggak terlalu jauh, tapi karena ya emang medannya, jadi di sini tuh ada selain pohon pisang, pohon jati, pohon limau, macam-macam, itu juga ada pohon salak kan. Tahu sendiri pohon salak itu kan berduri ya, jadi susah akses masuk ke hutannya, itu agak susah nih. Jadi kita cuma coba cari di pinggir-pinggir agak dalam, semoga bisa tetap dapat banyak. Jadi buat kalian, aku saranin sih tetap pakai daun ya. Kalau saran aku sih buat kalian yang mau jualan angkringan, kalau dihitung dari segi HPP, jadi harga bahan ya, itu lebih murah pakai daun daripada kita pakai kertas nasi. Misalkan seperti yang aku tunjukin di awal video tadi, aku pakai daun sama kertas koran. Itu kertas nasinya itu satu lembar itu bisa kita bagi 6. Sedangkan kalau kita bungkus pakai kertas nasi langsung, itu satu kertas nasi itu cuma pakai 2, jadi 2 ya. Belum juga alasnya, nanti belum lagi untuk tutupnya, itu bakalan memakan kertas yang cukup banyak. Sedangkan kalau pakai daun ini, untuk pembelian daun pisang itu masih cukup murah ya. Untuk mungkin buat di kota itu saya akui jarang, tapi untuk mungkin agak kalian ke pelosok, carilah ke pasar. Nah, jadi kemarin aku juga pernah tuh ke minimarket, bandingin harga daun pisang di minimarket sama di pasar tuh, harganya itu 2 kali lipat. Jadi kalau emang belanjanya di minimarket ya mending pakai kertas minyak. Tapi kalau kalian belanja ke pasar, saya jamin lebih murah untuk penggunaan daun pisang. Selain lebih murah juga, yaitu tadi kualitas rasanya itu ada rasa aroma khas tersendiri dari daun pisang. Nah, kalau untuk di tempat aku sendiri kan, kebetulan dari warung aku sendiri kan menunya tuh nggak cuma nasi kucing ya, tuh nasinya tuh ada nasi goreng, ada bakmi, ada lain-lain sebagainya. Nah, untuk pembungkusan sendiri kan biasanya nasi goreng itu ya sama tadi kayak pakai kertas minyak ya, dan di atasnya itu pakai alas. Nah, alasnya ini diusahakan juga kalau emang kalian ada itu pakai daun, nanti akan ada aroma sendiri buat bungkus nasinya sendiri, yaitu tadi aroma daun itu sangat khas jika digabungkan dengan nasi yang masih hangat. Jadi bungkus pas hangat itu nanti kayak mematangkan, ada proses pemasakan antara nasi dan daun ya nanti. Nah, itu akan mengeluarkan
aroma-aroma khas daun pisang yang termasak. Nah, disitulah yang kita cari. Pakai misalkan kayak nasi goreng gitu, kan nasinya lebar banyak ya. Nanti pas kan itu udah terbungkus, pas kita buka ubul gitu, itu bakal ada aroma-aroma khas daun yang keluar. Nah, mungkin ini buat yang mau yaitu tadi mau dipanasin atau enggak itu tadi. Kalau aku sih enggak ya, tapi mungkin saran aku kalau mau dipanasin itu kan sudah dipotong. Mau dipakai lah, pas mau dipakai itu baru kalian panasin. Jadi dalam penyimpanan dulu, keluarin, habis itu baru dipanasin. Panasnya bisa direbus, bisa dibakar atau lain-lain. Cara kalian sendiri, itu baru kalian pakai. Seperti itu.